Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD. Dan memang beberapa hari kemarin saya tidak sempat untuk update GBP USD karena memang kesibukan mengajar juga. Dan saat ini, hari ini saya coba untuk update kembali untuk GBP USD ya. Sebenarnya untuk GBP USD juga pergerakannya masih sama seperti yang kita bahas pada video yang kemarin. Dan saat ini memang dia itu sudah break dari si 100%-nya si Fibo ini ya, di angka Fibonacci 100 ini, dia sudah break. Nah ini, artinya dia itu targetnya pertama itu di sini kemarin, dia benar, dia langsung pullback ketika dia mengenai area Fibo 161,8. Ya kan, karena kemarin kan saya bilang juga ya, kalau dia break dari sini, dia ke 161,8 di 16.384 ya. Kemudian dia itu naik, tapi kenaikannya itu ternyata nggak besar atau nggak banyak. Lalu kemudian dia lanjut turun naik ke bawah. Nah ini kenapa dia bisa lanjut turun? Kalau kita perhatikan, penurunan dia itu disebabkan karena volume yang tidak kuat di sini. Artinya, tiga candle hijau yang ini, tiga candle bullish ini tidak memiliki buyer yang cukup banyak ketimbang dengan dua candle seller yang ada di atas ini. Jadi bukan dari masalah body candle, tapi melainkan masalah dari si volumenya ini. Nah, volumenya ini saat ini memang pada saat dia ada candle seller dan sini terbentuknya namanya bearish engulfing di 4 jam ya. Ini saya analisa dengan menggunakan time frame 4 jam. Nah, volumenya itu lebih besar sih volume seller ketimbang si volume buyernya. Sama halnya dengan kenaikan. Pada saat dia mau naik, walaupun dia candlenya hijau dan berada di Fibo 161,8, tapi volume buyer ini lebih kecil. Belum bisa memakan si volume sellernya ini. Artinya, si seller ini semakin harga turun, dia tuh semakin banyak ditandai dengan volume semakin meningkat. Si buyer ini semakin dia naik, tapi volume semakin menurun. Artinya di sini buyernya masih belum kuat atau masih belum benar-benar masuk ke dalam pasar itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, begitu dia ada bearish engulfing di sini ya. Ini bearish engulfingnya di sini. Nah, begitu dia ada bearish engulfing, volumenya itu lebih besar daripada volume si buyernya. Lebih banyak daripada volume buyer. Dan semakin harga turun, begitu dia breakout dari 161,8 di 16.384, itu volumenya semakin naik. Volume semakin naik. Nah, begitu dia naik dan saat ini memang dia sedang ketahan di area 15.769 atau di tengah-tengah antara Fibo 161,8 sama 261,8-nya. Dan ini kita bisa jadikan sebagai area support karena kalau kita perhatikan di time frame 30 menit, harganya itu dia reject di area sini, reject di area kurang lebih di harga 15.787 ya. Di sini dia rejectnya. Nah, kalau dia reject di sini, berarti harga itu masih ada potensi untuk naik ke atas. Naiknya kemana? Paling dekatnya itu di sini kalau kita lihat di 30 menit. Yang paling dekatnya dia akan melakukan retest kembali di 16.089. Dia minimal maksimal untuk di sini kalau dia mau lanjut turun. Nah, begitu dia belum bisa break dari 16.000 ini, dia akan lanjut turun lagi ke bawah. Targetnya di mana? Di 2161 di 261,8 atau di 15.085-nya di sini. Nah, memang tekanan sellernya ini cukup besar ya, karena kalau kita perhatikan dari segi DXY-nya, DXY ini ada kompresi harga buy. Nah, ada kompresi harga buy. Ini juga tadi saya jelaskan juga di video Euro USD. Karena saya ngerekam si Euro USD dulu, baru si GBP USD ini. Jadi ini ada kompresi harga buy, yang artinya si DXY ini potensi untuk naik lagi nih. DXY potensi naik lagi, kurang lebih ke harga, kalau misalkan dia naik nih ya, dia break dari 109, maka tertingginya saat ini di 111,5 atau di 113,5. Jadi pertama dia ke 111,5 terlebih dahulu, baru dia ke 113,5-nya begitu. Nah, selama si DXY ini bisa break dari 109 ini, artinya si GBP USD juga bakal break dari si 15.079 ini dengan target harga terendahnya di 15.085-nya di sini. Tapi kalau misalkan DXY ini bounce back, yang dia juga breakout dari trend line yang ini, artinya si GBP USD juga akan potensi untuk naik lagi. Jadi naik lagi nanti ke kurang lebih 16.000 sampai dengan 16.384 ya. 384 dan di height yang sini nih di 16.900-an. Oke. Ini juga ada kalau kita lihat di time frame 30 menit, ini ada area supply-nya juga di sini.
Nah, di sini ada area supply juga. 16.785 sama 16.900-an. Oke. Jadi mungkin sekian dulu penjelasan saya mengenai GBP USD ini. Jadi memang secara pergerakan masih sesuai dengan analisa kita yang pada video sebelumnya. Nah, memang saat ini kita harus sesuaikan lagi nih dengan pergerakan harganya di Fibo-nya sendiri sama di supply demand-nya. Oke. Sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih, dan misalkan ada yang kurang, atau ada yang perlu kalian tambahkan, silakan kalian tambahkan di kolom komentar. Terima kasih, semoga analisa ini bisa membantu kalian dalam trading di GBP USD dan mendapatkan sudut pandang lain di tradingan ini, di trading kalian di GBP USD ini ya, di pair GBP USD. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.